Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Triwidya Astuti Tamba, SPD MPD. Saya dosen tetap di Universitas Quality Brastagi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Program Studi Pendidikan Olahraga. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dan wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT-PT. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. CPL menurunkan 1 CPMK, CPMK menurunkan 4 sub CPMK, kemudian materi dibagi menjadi 16 pertemuan secara tatap muka. Dan sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta praktek di lapangan. Untuk mendukung pembelajaran baik di kelas dan di lapangan, saya menggunakan buku pembelajaran, jurnal, video pembelajaran, aplikasi e-learning, dan grup WA. Indikator sistem penilaian pada mata kuliah ini bisa digunakan yaitu pertama, UTS 30%, UAS 35%, ketiga absensi 10%, dan yang keempat, tugas 25% dengan total keseluruhan 100%. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan olahraga, yaitu kebugaran jasmani. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 2. Salah satu kewajiban saya dosen dalam penerapan Tridharma Perguruan Tinggi ini adalah di bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran ini, saya terapkan gaya belajar yaitu gaya belajar inklusi. Gaya belajar inklusi merupakan gaya belajar yang menyajikan materi pembelajaran secara rinci dengan tujuan agar mahasiswa kreatif dan inovatif dan mendapatkan kemudahan dalam pembelajaran suatu kebugaran jasmani. Nah, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah kebugaran jasmani secara tatap muka di kelas dengan materi Hakikat Pembinaan Kebugaran Jasmani. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke. Untuk kehadiran hari ini semuanya hadir? Hadir. Oke. Ya. Untuk materi hari ini yaitu kita membahas tentang hakikat pembinaan kebugaran jasmani. Nah, untuk capaian pembelajaran materi hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua, memahami hakikat pembinaan kebugaran jasmani. Nah, yang ketiga, menjelaskan tujuan kebugaran jasmani. Yang keempat, mengidentifikasi prinsip kebugaran jasmani. Nah, yang kelima, menerapkan program sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, masuk ke pengertian kebugaran jasmani. Pengertian dari kebugaran jasmani adalah kemampuan kita untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan tanpa merasakan yang namanya lelah yang berlebihan. Oke, kemudian hakikat kebugaran jasmani. Proses yang dilakukan secara sistematis, terencana, berkesinambungan dan terukur untuk meningkatkan serta mempertahankan kemampuan fisik seseorang sehingga mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Bisa melalui dengan melakukan latihan rutin. Oke. Nah, dengan melakukan yang namanya adalah apa? Latihan. Latihan itu bisa contoh jogging, bisa apa lagi? Bersepeda, bisa apa lagi? Yes, lompat skipping. Nah, untuk lompat skipping, coba siapa yang bisa melakukan lompat skipping? Oke, silakan dilompat. Ini salah satu latihan yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani itu tadi.
yaitu dengan cara lompat skipping salah satunya. Coba silakan dilakukan. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, bagaimana dia berkoordinasi antara lompat dan mengayunkan tali? Oke, nah yang kedua yaitu dengan apa lagi? Latihan beban. Latihan beban dengan menggunakan apa? Dumbbell. Seperti apa contohnya? Seperti melakukan bicep curl. Untuk melatih apa? Melatih otot tangan. Nah, coba siapa yang bisa melakukan untuk latihan beban bicep curl? Oke, silakan dilakukan. Excel. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, itu salah satu latihan yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Ada lagi yaitu dengan melakukan apa? Dengan melakukan squat dengan elastis band. Oke, siapa yang mau mencontohkan gerakan squat? Oke, ya silakan. Gerakan squat dengan elastis band ya. Dari bawah. Oke. Oke, pas di paha depan. Oke, pas di paha depan. Oke, lebar, kakinya lepas ke berbahu. Oke, kemudian tangannya ke depan, lakukan squat sebanyak 5 kali. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Nah, ini juga salah satu latihan yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani itu tadi. Oke, selain dari bugar, yang pastinya kita mendapatkan apa? Sehat. Oke. Kemudian kita masuk ke tujuan kebugaran jasmani tadi. Dengan kamu melakukan latihan yang tadi, ya kan? Secara otomatisasi, yaitu apa? Kesehatan kamu meningkat, ya kan? Tidak gampang sakit, imun tubuhnya naik, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan fisik. Artinya begini, ketika saya melakukan latihan yang secara teratur, otomatis saya memiliki kemampuan fisik yang sangat baik. Contoh, hari ini saya bisa lari 100 meter. Nah, untuk di 2 minggu lagi saya bisa melakukan di lari 300 meter. Nah, itu adalah apa? Kemampuan fisik saya bertambah. Oke. Nah, kemudian memperlambat proses penuaan. Nah, di sini ada namanya dipengaruhi sama regenerasi sel. Yang mana ketika kita melakukan latihan, tubuh kita menjadi lebih mudah seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, mencegah penyakit akibat kurang bergerak. Nah, ketika kita kurang bergerak, ya otomatisasi imun tubuh kita tidak baik kan, sehingga apa? Penyakit cepat datang, ya kan? Oke, kemudian meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup ini bagaimana kamu bisa melakukan suatu aktivitas dengan energi, dengan apa? Semangat, ya kan? Contoh, kamu datang kuliah hari ini semangat, ya kan? Setelah itu melakukan pekerjaan juga semangat. Nah, kemudian, oke, masuk ke manfaat kebugaran jasmani. Nah, untuk secara fisik, yaitu dapat meningkatkan jantung sehat dan otot yang kuat. Kenapa bisa jantungnya sehat? Karena apa? Karena secara otomatis latihan yang kita lakukan itu dapat meningkatkan apa? Kerja jantung yang optimal. Nah, kemudian apa lagi? Memperkuat otot kita. Jadi ketika kita melakukan latihan yang konsisten, otomatis otot kita akan kuat sehingga apa? Terhindar dari osteoporosis. Ya kan? Yang ianya apa? Otot kita kuat, tulang kita juga padat. Oke, nah kemudian manfaat kebugaran jasmani secara mental, yaitu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Nah, di dalam latihan ada namanya hormon. Ada 2, yang pertama hormon endorfin dan kortisol. Jadi hormon endorfin ini perasaan kita bahagia setelah kita olahraga atau latihan. Nah, hormon kortisol ini hormon stres. Jadi ketika kita melakukan olahraga, hormon endorfin kita naik, hormon kortisol kita turun, gitu. Sehingga apa? Mental kita, ya kan, tidak gampang emosi, ya kan? Oke. Nah, kemudian prinsip kebugaran jasmani. Nah, yang pertama individualitas. Individualitas itu artinya adalah apa? Kemampuan seseorang itu berbeda-beda.
Contoh kemampuan saya bisa jalan mungkin hanya 2 kilo. Si Ardila mungkin bisa jalan sampai dengan 21 kilo. Jadi kemampuan saya dengan si Ardila itu sangat berbeda. Nah, kita tidak bisa menyamakan kemampuan masing-masing orang. Nah, kemudian spesifisitas. Artinya, contoh, tujuan dari latihan yang saya lakukan adalah saya mau badan saya berotot, ya kan? Teman saya, ya kan, si Excel mau dia menurunkan berat badan. Jadi spesifisitas kita berbeda. Saya mau berotot, si Excel mau menurunkan berat badan. Oke, kemudian overload. Nah, overload ini adalah bagaimana kalian meningkatkan yang namanya latihan kalian dengan contoh. Hari ini saya bisa angkat 10 kilo, ya kan? Contoh dumbbell bicep curl. Saya bisa angkat 10 kilo. Nah, di minggu kedua saya harus bisa mengangkat 30 kilo. Kenapa? Karena badannya harus adanya peningkatan di dalam latihan itu tadi. Nah, kemudian progresif adalah kemajuan dari latihan yang kita lakukan. Apa kemajuan? Contoh, kamu bisa push up tapi dengan lututnya menyentuh lantai. Kemudian apa progressionnya? Progressionnya adalah bagaimana kalian melakukan push up tanpa lututnya menyentuh lantai lagi. Nah, itu namanya progression, kemajuan dalam latihan. Nah, kemudian keteraturan. Di dalam melakukan suatu latihan, kita harus teratur. Contoh, seminggu kita bisa melakukan 2 atau 3 kali dalam seminggu dengan durasi waktu mungkin 2 sampai 3 jam ya. 2 sampai 3 jam dalam seminggu. Ya kan, secara general mungkin kita olahraga dalam seminggu 7 jam. Tapi kalau atlet berbeda ya, bisa sampai 10 jam, di atas 10 jam. Karena kalau dia atlet ya otomatis tuntutan prestasi ya. Oke, kemudian variasi. Nah, variasi ini adalah bagaimana kalian melakukan latihan supaya tidak bosan. Jadi perlu yang namanya variasi. Contoh, hari ini kamu bersepeda, besok, ya kan, atau 2 hari ke depan kamu lari atau jogging, ya kan? Kemudian 2 hari ke depan lagi kamu mungkin latihan beban. Nah, itu variasi yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak bosan dalam latihan. Nah, kemudian di sini ada namanya recovery. Siapa yang tahu recovery? Ayo, recovery. Siapa yang tahu recovery? Oke, silakan. Recovery adalah pemulihan setelah melakukan latihan. Oke, artinya apa? Badan kita harus istirahat, otot kita harus istirahat. Itu yang namanya dengan recovery. Itu yang namanya dengan recovery. Nah, kemudian ada komponen kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan adalah daya tahan otot untuk mengangkat suatu beban, ya kan, dengan jangka waktu yang sangat cepat. Contoh, kita bisa lihat di tempat fitness. Dia bisa mengangkat beban 20 kilo, 50 kilo, ya kan? Dengan mungkin berat badan 50 kilo, ya kan? Bisa diangkatkan sampai dengan 100 kilo. Nah, itulah kekuatan yang di dalam komponen kebugaran jasmani. Nah, yang kedua yaitu daya tahan. Daya tahan ini adalah apa? Kerja otot secara maksimal dalam jangka waktu yang sangat lama. Kita bisa lihat di dalam apa ini? Di dalam lari maraton. Ya, benar, lari maraton. Yang mana dia harus menempuh jarak sekitar 8 jam berlari tanpa berhenti. Yang diperlukan adalah endurance-nya. Oke, kemudian kelentukan. Nah, kelentukan itu adalah gerak maksimal yang bisa kalian lakukan. Oke, kita ambil contoh. Siapa mau menjadi contoh di depan? Oke, silakan Excel. Satu lagi. Oke, silakan Libra. Oke, lakukan gerakan tangan kanan. Oke, memegang tangan kiri dari belakang. Tangan kanan memegang tangan kiri dari belakang. Oke, nah ini dinamakan kelentukan. Oke, yang mana si Excel ada jarak, yaitu tidak bisa menyentuh tangan kiri dengan tangan kanan. Kemudian si Libra bisa
desak tangan kiri dengan tangan kanan. Oke, terima kasih. Oke, itu salah satu bagaimana cara kita untuk melihat kelentukan pada tubuh kita. Nah, kemudian keseimbangan di sini. Keseimbangan bagaimana kita bisa mempertahankan keseimbangan tubuh kita, yaitu dengan apa? Berdiri dengan satu kaki. Oke, silakan bisa mencontohkan. Yes, Wilanta dengan Exo. Oke, berdiri dengan satu kaki. Silakan. Satu kaki kanan di depan. Kaki kanan di depan. Ya, oke, tangannya ke samping. Oke, silakan tutup matanya. Oke, terima kasih. Nah, dari situ kita bisa melihat keseimbangan seseorang. Oke, kemudian kecepatan reaksi. Oke, kecepatan reaksi. Oke, kira-kira apa itu kecepatan reaksi dia? Kecepatan reaksi adalah kecepatan seseorang yang dilakukan untuk berpindah dengan dalam waktu yang sangat cepat dan sangat minim. Waktu tercepat yang didapat. Oke, kecepatan reaksi itu adalah bagaimana dia melakukan suatu gerakan yang sangat cepat. Oke, nah contoh kita ambil dengan kita ambil contoh kalau kecepatan reaksi ini berbeda. Kecepatan reaksi itu contoh kita bisa ambil pada permainan bola voli. Ketika smash datang, kita harus cepat reaksi, stimulus kita cepat untuk apa? Memblok smash yang dilakukan oleh lawan. Nah, itu yang namanya kecepatan reaksi. Kemudian komposisi tubuh. Komposisi tubuh itu bisa kita sebut dengan massa lemak dalam tubuh, massa otot dalam tubuh kita. Nah, itu bisa kita lihat nanti, itu bisa dites dalam tesnya ada namanya Tabita. Itu bisa melihat body komposisi tubuh kita. Oke? Nah, kemudian nah faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu faktor genetik atau turunan ya. Faktor turunan. Yang kedua, usia. Faktor usia. Saya bertambah usia, contoh 50 tahun saya, otomatis kebugaran jasmani saya menurun. Sehingga apa yang saya lakukan? Memaintain saja. Memaintain dengan cara apa? Latihan. Dengan mungkin saya jalan kaki, mungkin saya dengan jogging. Nah, itu cara saya untuk mempertahankan kebugaran jasmani saya, even usia saya bertambah seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin contoh perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda ya kebugaran jasmaninya ya. Mungkin perempuan bisa angkat beban 20 kilo, laki-laki bisa 40 kilo. Nah, itu kita bisa lihat dari faktor itu. Nah, kemudian kebiasaan olahraga. Kebiasaan olahraga artinya apa? Ketika kita melakukan rutinitas seminggu 3 kali, otomatis kebugaran jasmani dalam tubuh kita maksimal, ya kan? Beda sama yang sekali. Bisa nggak sekali itu langsung dia merasa diri dia bugar? Tidak kan? Otomatis yang maksimal adalah yang teratur. Yes, yang konsisten di dalam melakukan kebugaran jasmani. Oke, kemudian status gizi. Oke, komponen status gizi. Nah, bagaimana definisi kalori yang masuk dan yang keluar? Ketika kita melakukan aktivitas dan ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari, ada energi yang dikeluarkan. Nah, kita masukin yang baru, yaitu dengan apa? Dengan asupan yang baru, definisi kalori yang baru, ya kan? Untuk menggantikan kalori atau definisi kalori yang keluar. Oke, kemudian kadar hemoglobin. Nah, yang ketujuh, komponen status kesehatan. Nah, artinya di sini adalah kita tidak bisa menyuruh atau menyamakan, ya kan, seseorang yang mungkin mempunyai penyakit bawaan, mungkin asma seperti itu. Nah, kita tidak bisa menyamakan kemampuan kita dengan kemampuan mereka, ya kan? Oke, kemudian kebiasaan merokok. Nah, kebiasaan merokok ini juga sangat mempengaruhi, yaitu apa? Paru-parunya, ya kan? Oke, kemudian kecukupan istirahat. Nah, di dalam satu hari kita paling tidak ada 7 sampai dengan 8 jam istirahat, ya kan? Jadi kita harus total beristirahat. Untuk apa? Untuk besok
Iya, secara maksimal. Oke, kemudian, nah ini ada contoh program yang sangat sederhana. Untuk apa? Untuk meningkatkan namanya kebugaran jasmani. Oke, yang pertama yaitu dengan melakukan pemanasan dulu 10 menit. Jadi di dalam program latihan itu harus ada namanya pemanasan, yaitu 10 menit jalan dulu, jalan kaki untuk menaikkan heart rate dalam tubuh. Kemudian apa? Melakukan inti, yaitu dengan apa? Push up yang pertama, ini push up. Nah yang kedua sit up, ini dia sit up. Nah yang ketiga squat di sini, nah ini squat. Kemudian setelah melakukan inti, nah kita melakukan yang namanya pendinginan. Oke, nah itu salah satu program yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Oke, kemudian untuk penerapan yang sangat sederhana sekali yang bisa kita lakukan, kita bisa dengan jalan kaki ini ya, jalan kaki. Kemudian apa? Kita bisa bersepeda, kita bisa apa? Senam, kita bisa apa lagi di sini? Jogging. Oke, itu penerapan yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan, iya kan? Oke. Nah, kemudian, nah dari materi ini ada yang mau bertanya atau yang mau menanggapi? Oke, silakan. Pengenalan saya ingin bertanya, apa dampak ketika kita tidak melakukan RKP setelah melakukan latihan? Oke, apa dampak yang tidak melakukan RKP setelah latihan? Oke, siapa yang bisa menanggapi? Oke, silakan. Izin menanggapi Bu. Perkenalan, nama saya Junali Pratama. Ketika seseorang melakukan latihan tetapi tidak melakukan recovery, maka seseorang itu akan dapat mengalami kelelahan yang berarti dan juga dapat mengalami cedera. Mengapa terjadi demikian? Karena ketika seseorang tidak melakukan recovery, otot yang baru dilatih tidak memiliki waktu untuk melakukan pemulihan. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke, kemudian, siapa lagi? Satu pertanyaan lagi, silakan. Oke, silakan. Ibu, perkenalkan nama saya Eskal Sendiri. Saya bertanya, mengapa kebugaran jasmani penting bagi kesehatan? Oke, siapa yang bisa menanggapi? Oke, silakan Lindra. Izin menanggapi pertanyaan dari Eskal. Kebugaran jasmani penting untuk kesehatan, yaitu karena kebugaran jasmani itu membantu kita untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Hal ini secara klinis dapat membantu pembentukan metabolisme tubuh, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kemudian bisa kita simpulkan bahwasannya hakikat pembinaan kebugaran jasmani harus terencana dan teratur berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup yang baik yang dapat mendukung aktivitas sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga secara teratur kita melakukan namanya latihan itu tadi dapat meningkatkan kebugaran jasmani kita secara maksimal. Sehingga apa? Sehingga kita melakukan aktivitas atau pekerjaan tidak gampang lelah atau capek. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa. Oke, selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam olahraga. Oke, selamat siang. Demikian video pembelajaran kebugaran jasmani secara tatap muka dengan materi hakikat pembinaan kebugaran jasmani. Kiranya video pembelajaran ini bermanfaat bagi mahasiswa dan semua kita yang menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat, salam sukses, dan salam olahraga.